Pertama, ini tentang hafalan Quran. Jadi seperti biasa yang aku berikan bukan caranya, tapi aku berikan adalah pemikirannya dulu ya. Karena kita itu lebih perlu untuk memahami non fisik daripada fisik. Oke, pertama gini. Dari segi orang tua, kita harus tahu bahwasanya hafalan Al-Qur'an itu rezeki dari Allah. Kalau itu rezeki dari Allah, berarti Allah akan ngasih pada orang mungkin berbeda-beda. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Bahwasanya bukan tugasmu untuk bisa memahami bahkan menghafalkan Al-Qur'an. Adalah Allah yang mengumpulkan dan memberikan pada dadamu. Dan ketika kamu sudah baca, sudah mendengar, ulangi bacaannya, tugas Allah lah yang mengumpulkan dan menjelaskan artinya. Jelas sampai di sini jelas ya? Berarti yang namanya hafalan Quran adalah rezeki dari Allah. Itu pemahaman untuk siapa? Orang tua, bukan untuk anak. Jangan kasih tahu anak, nanti anaknya males. Jelas ya, nanti mereka bilang terus, ibu kan sudah tahu hafalan Quran itu kan rezeki dari Allah. Iya, hafalan Quran rezeki dari Allah, itu buat ibunya. Jadi ibunya nggak ngepus anaknya lebih daripada yang seharusnya. Oke, tugas anaknya memahami pemikiran bahwa menghafal Al-Quran adalah kewajiban dia mengikuti musyrifah atau musyrifnya. Mengikuti penanggung jawabnya. Itu tugas dia. Contoh, kalau dia sudah punya penanggung jawab, musyrif itu untuk laki-laki, musyrifah untuk perempuan biasanya, maka dia akan ngasih dosis. Maka gurunya akan ngasih dosis. Kewajiban anak itu mengikuti dosis dari gurunya. Karena nanti akan saya jelasin keberkahan guru namanya. Guru itu kalau sudah ngasih sesuatu, ikutin saja, nanti Allah ngasih keberkahannya. Karena guru itu barokah kalau diikuti. Nah maka tugasnya anak adalah ngikutin dosis dari gurunya. Gurunya bilang, kamu bacanya habis maghrib 2 halaman 17 kali. Ikutin aja udah. Yang penting ikutin. Nah kalau dia sudah ngikutin, sudah benar-benar maksimal dan musrifahnya juga sudah bilang, iya anak ini sudah maksimal. Maka dapatnya baru 1 ayat, 2 ayat, ya sudah itu rezekinya begitu. Bisa dipahami ya. Jadi jangan merasa juga senewan atau jangan merasa sedih. Itu anak-anak yang lain 10 tahun sudah 30 juz Ustadz. Jangan dibanding-bandingin. Hafalan Quran adalah rezeki. Itu buat kita aja ya, bukan buat anak-anak ya. Makanya anakku di sekolah tahfiz sudah 1 SMA, alhamdulillah. Ada temennya yang tahun kedua sudah hafal, ada temennya yang tahun keempat sudah hafal. Aku mah biasa aja. Kenapa? Aku nggak pernah nanya pada anakku, C udah berapa juz? Enggak. Aku cuma nanya, C kemarin sudah berapa juz? Tapi bukan nanyanya beban. Tapi nanyanya kemarin baru ini ya juz iya ya dan segala macam. Tapi aku nggak pernah, C udah berapa juz? Kenapa baru segini juz? Enggak. Karena aku tahu itu adalah sebuah rezeki. Yang aku tanya adalah musyrifahnya nyuruh apa? Kamu sudah maksimal belum? Kamu sudah melakukan belum? Bisa dipahami ya. Nah itu adalah yang paling penting. Nah jadi kalau caranya mah insya Allah musyrifahnya lebih tahu daripada saya. Itu sudah pasti. Mereka yang di dalam Al-Quran itu sudah punya resep masing-masing. Ada yang baca 17 kali, ada yang 17 kali 4, ada yang baca dari belakang, ada di depan, ada setiap awal surat. Ya semua punya cara masing-masing ya. Ustadz Adi Hidayat punya cara sendiri juga sampai buat metodenya. Jadi aku bilang siapalah aku kalau untuk mengajari orang untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau mindsetnya itu seperti tadi. Hafalan Al-Quran itu seperti sebuah rezeki. Dan ingat ada orang gak hafal belum tentu dia tidak dikasih karomah Al-Quran. Ada 2 cerita yang aku mau ceritain. Satu cerita yang jauh. Ada seorang, aku lupa siapa namanya. Inilah namanya udah tua dan maksiat ya, pelupa. Aku lupa namanya Yusuf siapa kalau nggak salah itu. Ada filmnya di internet judulnya The Man Who Stopped the Desert. Jadi manusia yang menghentikan padang pasir. Ini ada seorang laki-laki namanya Yusuf siapa aku lupa, tapi cari aja pokoknya. The Man Who Stopped the Desert itu judul filmnya. Film dokumenter yang buat BBC.
menarik ketika aku lihat film itu, dia nyantri di Mali kalau nggak salah. Orang Afrika nyantrinya di Mali, nyantri tahfiz Quran. Cuma dia ini agak dia tuh bingung, saya tuh udah berusaha, teman-temannya ya sama usahanya, tapi nggak apal-apal dia. Nggak apal-apal, sampai suatu waktu gurunya bilang, sini kita ngobrol. Syekhnya bilang, kamu pulang aja ke tempatmu, bukan karena kami nggak suka sama kamu, tapi menurut kami para masyayikh, kamu akan melakukan sebuah hal yang lebih besar. Insya Allah di tempat kelahiranmu. Dia sami'na wa ta'na sama gurunya, ngalap berkah pada gurunya, dia balik ke tempatnya. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia menemukan teknik nanam tanaman di Afrika, di padang pasir, sehingga sekarang tuh padang pasir itu berhenti gara-gara dia. Jadi padang pasir itu berhenti meluas gara-gara dia, dan dia buat banyak sekali pohon-pohon sehingga orang-orang balik ke kampungnya lagi untuk tinggal di situ. Itu Qur'ani enggak? Sangat Qur'ani sekali. Praktek Qur'aninya luar biasa. Itu kisah pertama. Kisah kedua, Ustadz saya sendiri bilang, dia punya teman, ada 17 orang temannya kalau saya nggak salah, sama-sama sekolah tahfiz Quran. Ada yang juga kayak gitu, pokoknya sampai juz ketiga mandek aja, nggak bisa nyambung lagi. Nggak bisa, ada yang juz 11 mandek nggak bisa nyambung lagi. Akhirnya cuma beberapa orang yang nyelesain tahfiznya sampai 30 juz mutqin, yang lain dikeluarin lebih tepatnya. Dikeluarin bukan karena tidak hormat ya karena memang program tahfiz kalau nggak bisa ya udah keluar daripada pesantren. Tahu sekarang apa yang terjadi? Sekarang ustadz ini yang hafal ini dia cerita, teman-teman saya itu ada yang sudah punya 20 pesantren, ada yang sudah punya 11 pesantren, ada yang sudah punya 20 pesantren. Dan dia manggilin teman-temannya yang tahfiz 30 juz mutqin untuk ngajar di pesantrennya dia. Bukankah ini sebuah rezeki? Paham ya? Saya tidak berkata bahwa yang tahfiz lebih baik daripada yang enggak tahfiz atau sebaliknya. Yang enggak tahfiz lebih baik. Enggak, na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah kasih kita masing-masing kesempatan untuk berkontribusi. Supaya bagaimana caranya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Islam. Ternyata yang enggak tahfiz ini ternyata pinter dagang. Lalu kemudian dia dagang dapat banyak uang buat pesantren tahfiz. Yang suruh ngajarin adalah teman-temannya yang pas sama-sama menghafal Quran. Paham sampai di sini? Oke, pertanyaanku sederhana. Ibu-ibu tahu nggak Khalid bin Walid? Tahu Khalid bin Walid? Ada yang pernah tahu Khalid bin Walid ngafal Quran? Nggak ada yang tahu Khalid bin Walid ngafal Quran. Tapi ada yang berani bilang Khalid bin Walid nggak penting di dalam Islam? Nggak ada. Artinya orang dikasih kesempatan masing-masing untuk berkontribusi terhadap Islam. Bonus, ini bonus. Saya banyak kenal dengan guru-guru pesantren tahfiz dan mereka semua punya kesimpulan yang sama. Apa kesimpulan mereka? Kalau ada satu anak atau dua anak yang ngafalnya mudah, padahal dia nggak pernah murojaah, padahal yang lain ngafal dia malah nggak ngafal, pasti orang tuanya dipanggil. Pasti orang tuanya dipanggil. Lalu orang tuanya ditanya. Terakhir ada orang tua dipanggil di pesantren tahfiz anak saya dan dia ditanya, Bapak, Ibu, apa amal bapak ibu sehingga anak ini bisa mudah ngafal Quran? Bapaknya bilang enggak ada. Pasti ada. Enggak ada kok, saya enggak ada. Pasti ada. Sampai akhirnya gurunya bilang gini, kalau bapak enggak mau ngasih tahu ya sudah, berarti saya tidak ridho dengan anaknya bapak. Maka bapaknya bilang ya sudah saya kasih tahu. Kenapa? Karena kalau gurunya sudah enggak ridho untuk apa belajar? Bapaknya bilang, saya puasa Senin Kemis, semenjak anak ini saya titipkan ke pesantren, saya puasa Senin Kemis dan saya meniatkan puasa Senin Kemis ini untuk anak saya mudah menghafal Quran. Paham sampai di sini? Artinya tidak harus ibu juga puasa Senin Kemis lantas anaknya juga pinter ngafal Quran. Enggak juga, kan sudah aku kasih tahu itu adalah rezeki. Insya Allah, tapi kalau kita sudah berdoa gitu sama Allah, Allah pasti akan memudahkan berapapun rezeki yang akan diberikan kepada anak kita. Jadi seringkali anak-anak nggak betah di pesantren itu memang karena ibu bapaknya nggak ridho. Paham nggak maksudnya? Ibunya masih mikir, nangis terus di malam hari, kapan ketemu, udah percaya aja sama gurunya. Itu penting banget soalnya, karena kalau kita nggak ridho, anak itu nanti pengaruh. Tapi kalau kita bismillah, anak ini saya titipkan kepada Allah, lewat pesantren ini saya percaya dia akan melakukan yang terbaik insya Allah, udah bismillah. Dan kita lakukan ibadah-ibadah untuk memudahkan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran, itu di dalam suratul Kahfi ada cerita tentang anak-anak yang dibangunkan tembok oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Gitu kan ya, Musa dan Khidir itu bangunin tembok. Coba bayangin,
2 nabi disuruh nolong 2 anak yatim. Yatimaini itu 2 anak yatim yang nolong 2 nabi. Coba, bukan orang biasa yang nolong, 2 nabi. Kenapa mereka bisa ditolong oleh 2 nabi? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma soliha. Maka kedua bapak ibunya itu soleh. Maka kalau Anda soleh dan solehah itu jadi sebuah wasilah. Anak Anda langsung ditolong oleh Allah. Maka aku bilang kalau punya anak banyak justru pergi ke majelis. Karena kalau kita cuma ngajarin anak kita, aku tanya sekarang siapa di sini yang bisa jamin anaknya dididik sama dia jadi baik? Gak ada. Orang aku aja gak yakin kok. Aku bertanya sama istriku terus, anak kita jadi apa ya ke depan? Tapi lewat wasilah kita doa, ya Allah aku sudah coba untuk ngisi kajian, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah tolong anak saya. Itu maksud saya, mudah-mudahan Allah tolong bapak ibu saya masuk Islam. Kira-kira begitu, paham ya? Nah jadi itu adalah yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang bisa yang lagi menghafalkan Al-Quran.